Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan materi pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk SMK kelas 10 semua jurusan. Materinya adalah tentang petaminda. Materi ini terdapat pada kompetensi dasar 3.2 menerapkan metode petaminda dan 4.2 membuat petaminda. Setelah menyaksikan materi ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan metode petaminda, menguraikan menu-menu perangkat lunak petaminda, menentukan alternatif solusi pemecahan masalah, mengoperasikan perangkat lunak petaminda, dan membuat petaminda dari hasil pengembangan ide berdasarkan alternatif solusi. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan petaminda. Petaminda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Petaminda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks, cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki membuat kita secara alami dan perlahan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Menurut Buzan, metode petaminda dapat bermanfaat untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, menyenangkan dan mudah diingat. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Michael Michalko, kegunaan metode petaminda antara lain memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Petaminda dapat dibuat tanpa menggunakan perangkat lunak apapun. Jadi, kita bisa membuatnya dengan tulis tangan. Namun, jika kita ingin memanfaatkan perangkat lunak, nanti akan ada beberapa perangkat lunak yang bisa kita gunakan. Aplikasi yang akan kita gunakan nanti adalah Xmind. Link versi desktopnya ini. Jika menggunakan mobile atau handphone, maka ini linknya. Ya. Pada dasarnya, membuat petaminda atau jika ingin memvisualkan ide atau gagasan, kita bisa membuatnya dengan sangat mudah. Hanya beberapa tahapan saja. Nah, berikut ini saya akan memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Ya. Jadi yang pertama, setelah kita buka aplikasinya, nanti di tengah-tengah itu ada subject center. Itu adalah bagian judul yang akan kita bahas. Nah, misalnya kita buat tentang liburan keluarga. Jadi subject centernya kita pilih liburan keluarga. Nah, ini kira-kira tayangan hasilnya. Selanjutnya kita membuat cabang-cabang utama, yaitu ide-ide yang terlintas terkait dengan subject center yang kita buat tadi. Misalnya dari petaminda yang kita buat kali ini, saya buat 4 cabang. Yang pertama, siapa saja yang akan diajak ikut serta. Yang kedua, kemana tujuan perjalanan liburan kali ini. Kemudian yang ketiga, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan. Terus yang keempat, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Nah, cabang-cabang utama jadinya seperti ini. Kemudian kita kembangkan lagi cabang-cabang utama tadi. Dari 4 cabang utama tadi kita kembangkan lagi masing-masing. Ya, misalnya untuk siapa, itu siapa saja yang kita ajak, kita tuliskan lagi. Jadi ini adalah perincian dari cabang utama.
Jadi kira-kira seperti ini sudah jadi. Cabang-cabang utama yang telah kita buat sebelumnya tadi bisa kita kembangkan lagi di sini. Selanjutnya saya akan menayangkan bagaimana cara membuat peta minda menggunakan aplikasi Xmind. Saya menggunakan Xmind 8 untuk link download aplikasi baik yang desktop, laptop maupun yang untuk mobile. Saya sertakan linknya di bawah ya. Bagi yang ingin bertanya boleh tulis saja di kolom komentar di bawah. Aplikasi Xmind ini ketika kita buka pertama kali tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita tinggal klik new blank map ini. Kemudian di tengah akan tampil central topic. Nah, central topic ini kita ketik saja topik yang akan kita buat. Misalnya liburan keluarga. Kemudian kita tekan tombol tab atau tekan tombol enter untuk membuat main topik satu. Ya, jadi ini ide kita. Misalnya siapa? Maksudnya adalah siapa saja yang ikut dalam liburan keluarga ini. Kemudian di sini dulu ya, enter lagi. Main topik 2-nya misalnya tujuan. Jadi tujuannya kemana? Ya, tujuan dari liburan ini. Kemudian enter lagi. Di main topik 3, kita buat aktivitas. Nah, aktivitasnya nanti apa saja? Selama kegiatan liburan ini, aktivitasnya kita apa saja? Kemudian yang keempat, perlengkapan. Perlengkapan yang akan dibawa. Kemudian supaya rapi, untuk aktivitas kita geser ke sini. Nah, mudah kan? Sekarang untuk bagian yang siapa. Siapa ini kita isi siapa saja yang akan ikut liburan. Jadi aktifkan di siapa, kemudian tekan tab. Subtopiknya kita isi misalnya ayah. Kemudian subtopik berikutnya tab lagi ibu. Lalu tab lagi paman atau nenek. Oh, ini gini deh. Paman dan bibi. Yang kedua tadi kakek dan nenek. Kemudian ini ayah dan ibu. Ayah dan ibu, kakek dan nenek, paman dan bibi. Lalu di sini kakak adik dan sepupu. Kemudian tujuannya. Tujuannya kemana aja? Misalnya pilihannya tujuan ke gunung, lalu ke taman, lalu ke pantai, lalu ke waterboom. Kemudian aktivitasnya. Selama liburan, aktivitasnya mau ngapain aja nih? Berkuda, belanja, lalu berenang, lalu bermain bola. Lalu dalam liburan ini, perlengkapannya apa saja? Misalnya perlengkapannya topi dan kacamata, terus sandal dan sepatu. Kemudian pakaian renang, lalu pakaian ganti, lalu obatan P3K. Nah, sudah seperti ini kira-kira sudah jadi. Jadi sangat mudah sekali. Selesai kita save. Save, kasih nama misal liburan keluarga di SKD. Selanjutnya silakan coba sendiri membuat peta minda. Di sini saya mengarahkan Anda membuat peta minda tentang tamat dari sekolah. Ya, subjeknya nanti yang dibuat nama Anda tamat SMK. Jadi misal nama Anda Teguh, berarti buat Teguh tamat SMK. Sedapat mungkin buat peta minda dengan menggunakan aplikasi yang diajarkan. Kalau tidak bisa, boleh menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint atau aplikasi yang lainnya. Sekian materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.